Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Deen Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam bergabung. Kita kembali ke dalam channel saya, yaitu channel Deen Equal. Apa kabar anda yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand dan seluruh Nusantara? Saya doakan anda sihat-sihat, sejahtera dan dimurahkan rezeki. Hari ini guys, kita akan react beberapa tradisi yang ada di Indonesia, yaitu tentang tradisi menghidupkan Maryam Calbright. Tanpa basa-basi, ayo kita simak apakah tradisi ini guys. Ayo. Setiap malam lebaran, Pontianak akan dihebohkan dengan suara meriam karbit di setiap penjuru Sungai Kapuas. Tradisi ini selalu dilakukan dari tahun ke tahun. Pontianak punya cerita. Dentuman suara meriam menggelegar di area sawah warga Jonggol, Kabupaten Bogor. Bukan meriam peninggalan Belanda. Inilah meriam karbit made in Jonggol alias asli buatan warga lokal Jonggol. Untuk menciptakan bunyi dentuman, meriam berbahan kayu diisi karbit lalu disulut api. Momen peperangan meriam ini menjadi ajang yang paling dinantikan warga setelah Lebaran Idul Fitri. Meledakan meriam karbit sepanjang 6 meter ini bukanlah perkara mudah. Perlu keberanian dan tak boleh asal sulut api, sebab salah langkah sedikit bisa berakibat celaka. Di sela-sela sahutan ledakan meriam, sekelompok warga memainkan musik tradisional untuk menambah kemeriahan suasana. Ratusan warga pun berkumpul menyaksikan pesta rakyat turun-temurun ini. Ini dilaksanakan biasanya 3 hari setelah Lebaran atau seminggu setelah Lebaran. Ini memang tradisi atau gimana? Ini tradisi turun-temurun. Jadi yang dilaksanakan para orang tua dulu, akhirnya diwariskan ke kami-kami para junior ini. Walau terkesan membahayakan, tapi sejatinya warga yang boleh menembakkan meriam hanyalah warga yang sudah terlatih dan telah mendapat izin dari perangkat desa setempat. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah, beberapa video ini saya lihat terdapat di beberapa tempat itu seperti Pontianak dan juga di Jonggol ya, di mana tradisi ini dibenarkan guys. Gimana? Sebab benda itu kan gimana boleh dibenarkan ya di Indonesia? Kalau di Malaysia, jangankan mercun, benda-benda yang berbahaya kayak gini tidak dibenarkan ini guys, sebab dia bisa untuk mengancam nyawa. Tetapi saya lihat di sini benda ini adalah satu tradisi yang saya lihat tadi dikawal oleh TNI juga ada, Polri juga ada, polis ya. Wah, maknanya ini adalah satu tradisi yang dibenarkan oleh pemerintah. Wah, tapi bagaimana dengan biayanya saya nggak tahu gimana. Adakah disupport juga oleh pemerintah tentang penghasilannya? Sana saya lihat rumit juga tuh kayak produkan karbit yang begitu banyak dan campuran yang lain tuh untuk menghasilkan bunyi yang kuat meriam ini. Dan saya lihat tadi bermacam corak, bermacam bentuk yang ada yang dibuat daripada kayu, ada yang dibuat daripada tong drum yang besar dan mempunyai berbagai corak tertentu mengikut kepada provinsi mungkin. Wow, ini adalah sesuatu yang unik guys. Dentuman meriam yang kuat itu menambahkan tradisi yang ada di Pontianak dan juga di warga Jonggol ini. Wow. Tapi dikatakan tadi orang yang mengendalikan itu pastilah orang yang sudah berpengalaman jauh, tahu selok belok untuk mainnya gimana, bahayanya bila hendak kita menyalakan meriam itu. Itu orang yang khas, bukan yang anak kecil ataupun mereka yang nggak pernah tahu apa-apa, karena takut bisa menyebabkan kecelakaan. Gila, maksudnya ianya bunda dibuat daripada batang kayu, kemudian ditarah
Saya nggak tahu guna alat apa ini, kayak cangkul kah, kayak pisau kan, kayak parang kah apa, untuk kasih lubangnya sebesar manusia kayak lubangnya itu. Wah, itu bukannya kerja satu orang ya, itu perlukan gotong royong yang sama-sama ngumpul buat ini ya. Saya nggak tahu berapa meter panjang, berapa meter lebarnya. Mungkin pemilihan kayunya perlulah kayu yang khas yang tahan daripada api, tahan daripada letupan itu, sebab letupannya memang kuat ya, kayak meriam, kayak orang mau pergi perang ya guys. Memang suruh guys. Kalau saya berada di sana pasti saya akan rasa melongo itu guys. Kalau ada di Malaysia pun tidak segede ini. Itu pun terpaksa yang sembunyi-sembunyi ya, yang di kampung-kampung sembunyi-sembunyi, takut ditangkap. Tapi ini didukung oleh pemerintah, mungkin kepala desa mungkin suruh, pasti dinantikan oleh anak-anak dan juga rakyat setempat. Main meriam di kota Pontianak. Wow. 1, 2, 3. Keren. Gila ya guys. Tapi apa yang saya lihat, ciri-ciri keselamatannya itu ada. Kebanyakan meriam itu dihalakkan di tempat yang terbuka dan juga luas, jauh daripada kediaman orang ya guys, supaya tidak ada bahan-bahan yang terpelanting, terkena orang ya. Dilepaskan di kawasan yang terbuka, di kawasan yang lapang kayak ini, dilepaskan ke sungai ataupun ke laut. Jadi gemanya begitu kuat guys. Wah, sebenarnya kita mau dengarkan dentuman meriam karbit itu yang sangat kuat itu ya, bergema di seluruh desa. Mungkin berbalas-balasnya antara kampung sini dengan kampung sebelah mungkin. Seluruh guys. Wow. Gila guys. Itu dia guys, beberapa video saya lihatkan. Mungkin kebanyakannya ada di Kalimantan, di Pontianak, ada juga di tempat yang lain. Nah, kalau di Malaysia itu ada, tetapi tidak segede ini dan terpaksa dibuat secara diam-diam. Di Indonesia itu digunakan ya festival kayak gini ya, sebab ia melibatkan satu letupan yang kuat, melibatkan bahan kimia karbit itu yang berbahaya jika tidak dihandle ataupun digunakan oleh orang-orang yang mengetahui. Dan saya sangat kagum dengan tradisi ini dikekalkan dan menghasilkan bunyi-bunyi yang sangat kuat dan pasti seru guys. Wow, tradisi ini merupakan tradisi yang benar-benar unggul, dan pada masa yang sama saya lihat tadi gotong royongnya, sama-sama ukhuwah, merapatkan silaturahmi untuk membuat satu meriam itu guys. Perlukan tenaga yang banyak dan juga dukungan daripada pemerintah. Itu yang buatkan saya kagum guys. Wah. Oke guys, ini adalah video-video yang saya unggah, dan bagaimana pendapat Anda? Kalau di Malaysia mungkin tidak mungkin berlaku, kalau ada pun secara sembunyi, karena mercun pun susah untuk dibenarkan dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya. Oke guys, jika Anda suka dengan reaction saya, jangan lupa tekan like, comment, dan subscribe. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, salam semuanya.